Warta Kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa maupun pendengar dari Tarbiyah Sunnah Learning dimanapun Anda berada. Pertama-tama kami dari tim Tarbiyah Sunnah Peduli dan juga tim Tarbiyah Sunnah Learning ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum dan antuna sekalian yang telah memberikan donasi berupa titipan sebagian harta yang antum miliki untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di masa wabah COVID-19 ini. Izinkan kami dari Kesekretariatan Yayasan Tarbiyah Sunnah dan dari Kebendaharaan Yayasan Tarbiyah Sunnah melaporkan kembali terkait giat tanggap COVID-19 Yayasan Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah per hari ini tanggal 20 April 2020 atau sekitar 3 atau 4 hari lagi menjelang bulan Ramadan, kami menyampaikan bahwa donasi yang terkumpul per tanggal 20 April 2020 total sebesar Rp112.089.946. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sumbangsi antum semua, baik yang sudah mengirimkan berupa donasi harta maupun barang, pun bagi antum yang sudah ikut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena atau terinfeksi virus COVID-19 maupun yang terdampak dari wabah virus COVID-19 ini. Dan kami juga sampaikan sampai hari ini kami sudah menggunakan dana total sebesar Rp118.453.762 atau boleh dikatakan bahwa per hari ini tanggal 20 April 2020 dana kas untuk giat tanggap COVID-19 Yayasan Tarbiyah Sunnah sudah minus senilai Rp6.363.816. Dan kami yakin dengan tahun dari antum semuanya, insya Allah dan ini akan segera tertutupi dan bahkan bisa lebih. Baik, itu informasi terkait dengan perolehan donasi dan juga penggunaan uang donasi yang kami dapat dari Tarbiyah Sunnah Peduli atau dari rekening BSM Tarbiyah Sunnah _ sosial maupun dari rekening BNI Syariah atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah melalui Tarbiyah Sunnah Learning. Baik para pemirsa, para pendengar dan juga para jamaah kajian rutin Yayasan Tarbiyah Sunnah, kami juga ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah kami laporkan dan ini kegiatan yang belum kami laporkan. Nah, kegiatan yang belum kami laporkan adalah kami juga membantu saudara-saudari kita atau lembaga lain yang berada di luar kota Bandung yang memang kami sudah percayakan untuk menyalurkan bantuan, atau lebih tepatnya adalah posisi mereka juga sangat membutuhkan beberapa barang yang memang sulit didapat di tempat mereka. Semisal, kami bekerjasama dengan Yayasan Peduli Muslim di Yogyakarta. Di sana kami mendapatkan informasi dari Ketua Yayasan Peduli Muslim bahwa beberapa rumah sakit swasta di Yogyakarta terpaksa tutup, tidak beroperasi karena kekurangan APD di Yogyakarta. Salah satunya yang sangat sulit adalah berupa masker surgical seperti ini. Masker untuk medis, dan memang ini sangat sulit di Yogyakarta, sangat sulit didapatkan. Ini yang standar, ada standar Kemenkes gitu ya. Alhamdulillah di Bandung kami bisa mendapatkan cukup mudah, hanya saja harganya yang tidak murah ya. Untuk masker seperti ini satu piecesnya dihargai Rp6.000 dan 6.000, atau kalau satu box seperti ini isinya 50 ya, itu harganya Rp300.000. Dan satu orang atau satu lembaga satu hari hanya boleh membeli maksimal 10 dus seperti ini. Jadi satu hari cuma boleh membeli 10 dus seperti ini dan untuk disalurkan dan tidak boleh dijual kembali. Di sini kita terdaftar juga izin Kemenkesnya. Nanti juga bisa dilihat izin Kemenkesnya ada di sini, izin Kemenkesnya. Jadi ini bisa insya Allah bisa bermanfaat bagi lembaga-lembaga lain yang ingin mencari masker. Kalaupun tidak bisa kami berikan gratis, setidaknya kami bisa bantu untuk membelanjakan lalu dikirim ke alamat antum. Selain dengan Yayasan Peduli Muslim di Yogyakarta, kami juga bekerja sama dengan IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknik Laboratorium Medik Indonesia, untuk menyalurkan juga APD dan juga lagi-lagi masker yang sulit mereka dapatkan. IMATELKI ini termasuk yang ada di garis depan dalam melakukan tes swab. Jadi mahasiswa maupun alumninya melakukan tes swab ke masyarakat, dan mereka lah yang melakukan, salah satunya tenaga medis yang melakukan tes swab, mengambil tes swab atau tes air liur di dalamnya secara langsung, dan mereka sangat kekurangan APD. Nah, APD yang kami kirim ke IMATELKI dan juga ke tim Yayasan Peduli Muslim di Yogyakarta itu ada pertama ini ya. Ini hazmat suit ya, dari yang modelnya seperti ini dari bahan spunbond. Ada juga yang warna seperti ini, hanya
dengan gramasi yang berbeda. Karena untuk satu APD seperti ini kami dapatkan dengan harganya lumayan ya, 80.000. Jadi dan ini sekali pakai. Begitu dipakai sudah harus dibuang. Selain itu juga kami juga menyalurkan berupa sarung tangan latex atau sarung tangan karet standar medis ya. Ini juga seperti ini bungkusnya. Kalau ini kami dapatkan informasi baik dari teman-teman di Jogja maupun dari Imatelki, itu mereka masih mudah mendapatkan untuk sarung tangan seperti ini. Jadi yang kami butuhkan sekali lagi adalah untuk membantu tenaga medis adalah yang paling utama sebenarnya ini, masker surgical atau masker untuk tenaga medis yang digunakan di fasilitas-fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit maupun laboratorium. Ya, sifatnya seperti ini. Yang punya izin Kemenkes tentunya, seperti itu. Nah, baik para jamaah dan juga para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga ingin sampaikan bahwa kami juga sudah mengirimkan 78 hazmat suit ke Yogyakarta melalui Yayasan Peduli Muslim, dan juga 300 pieces masker seperti ini ke Yayasan Peduli Muslim. Pun juga kami sudah mengirimkan hazmat suit sebanyak 70 pieces ke Imatelki, dan juga masker sebanyak 200 piece seperti itu. Dan kami sampaikan juga bahwa donasi yang kami himpun untuk giat tanggap COVID-19 Yayasan Tarbiyah Sunnah itu sudah dimulai dari tanggal 22 Maret 2020, atau kalau boleh kita hitung per hari ini sudah berjalan sekitar 30 hari. Ya, 30 hari kita menghimpun donasi dan terkumpul donasi sebanyak 112 jutaan ini, Masya Allah, dan yang menunjukkan bahwa begitu banyak kaum muslimin yang peduli terhadap nasib saudara-saudaranya, baik yang terkena dampak langsung dari virus atau COVID-19 atau wabah COVID-19 ini, maupun yang terkena tidak langsung. Karena ada juga orang-orang yang kami ambil contoh, mereka termiskinkan. Ya, termiskinkan artinya tidak sengaja menjadi miskin karena keadaan di masa wabah seperti ini. Misalnya mereka terpaksa kena PHK, ataupun yang punya kantor atau punya bisnisnya harus tutup karena memang sangat sepi pembelinya dan seterusnya, sehingga mereka tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Ini juga akan menjadi concern atau perhatian kami dalam menyalurkan bantuan antum dan antunas sekalian yang dititipkan kepada kami di tahap berikutnya, terutama di masa-masa bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai insya Allah, itu untuk menyampaikan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu insya Allah. Jadi kita akan geser prioritasnya lagi ya, dari yang tadinya APD kita akan utamakan atau akan prioritaskan untuk sembako ketika masuk bulan Ramadan. Karena kami yakin bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bahan pokok atau sembako di masa wabah dan di bulan Ramadan. Dan ini Masya Allah, para hadirin sekalian, kita ditakdirkan bertemu bulan Ramadan dalam masa wabah. Dan ini adalah tidak ada yang kebetulan bahwa takdir Allah ini, Allah menakdirkan wabah virus COVID-19 ini di bulan Ramadan untuk sebenarnya kita menguji kaum muslimin, bagaimana kepedulian mereka terhadap sesama, bagaimana keimanan mereka terhadap Robnya di masa wabah dan bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, kami ingin mengetuk pintu hati dari kaum muslimin sekalian yang mendengarkan siaran ini, baik secara langsung maupun secara tunda. Insya Allah di bulan Ramadan nanti, sekali lagi kami ulang, kami akan memprioritaskan bantuan berupa 9 bahan pokok atau sembako atau bahan makanan pokok kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di bulan Ramadan ini. Itu menggeser prioritas kami dari yang tadinya APD ya, seperti yang antum saksikan di sini, menjadi sembako. Bukan berarti ditiadakan sama sekali, tidak, hanya saja porsinya yang kami kurangi. Baik, dengan kami juga ingin sampaikan bahwa total donasi atau donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kami, total ada 306 donatur. Dan ini insya Allah akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang berikutnya, dengan sedikitnya pengetahuan terkait dengan virus COVID-19 dan juga sedikitnya data yang dimiliki oleh para ahli terkait dengan virus ini, kami juga menghimbau kepada para jamaah, para pendengar, para pemirsa sekalian, baik yang mendengarkan lewat radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, maupun lewat Tarbiyah Sunnah Channel, maupun lewat Tarbiyah Sunnah Learning Channel, kami menghimbau untuk kita sama-sama kembali tidak bosan. Mungkin ini udah ada yang sudah 1 bulan work from home gitu ya, ada yang sudah baru 2 minggu bekerja di rumah, atau bahkan ada yang tidak bisa kerja dari rumah sama sekali, masih tetap harus mengais rezeki, mencari nafkah untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan keluar rumah.
karena memang pekerjaannya tidak bisa dilaksanakan dari rumah. Nah, kami sama-sama mari kita tetap waspada, kita tetap physical distancing ya, jaga jarak, cuci tangan, terus melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah, dan yang lebih pokok dari itu semua tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Baik, yang ingin kami sampaikan kembali bahwa sampai hari ini pun tadi ya, bahwa dengan sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh para ahli terkait dengan virus COVID-19, ada yang mengatakan tadi ya berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan waktu itu masker itu hanya diperuntukkan bagi yang sakit, lalu dirubah lagi bahwa masker itu untuk semuanya, baik yang sehat maupun yang sakit wajib memakai masker, karena itu akan mengurangi laju pengurangan COVID-19 gitu. Dan yang berikutnya ada yang mengatakan obatnya sudah ketemu, dari mulai Avigan, ada hidrokloroquine, sampai yang paling terakhir adalah kadimisin. Dan tapi sekali lagi itu belum teruji secara klinis bahwa obat-obat tersebut memang bisa mengobati COVID-19. Ada yang mengatakan obatnya memang belum ketemu, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa sedikitnya ilmu pengetahuan kita menunjukkan betapa kecilnya manusia, dan harusnya menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melewati wabah ini. Dan wabah yang lebih parah dari ini pun pernah dilewati oleh kaum muslimin, yaitu wabah taun pernah dilewati oleh kaum muslimin. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan ya. Mari kita juga fokuskan pikiran kita tidak hanya saja dengan tersibukkan dengan satu makhluk yang tidak terlihat ini, tapi juga mari kita sambut Ramadan tahun ini dalam masa wabah ini dengan kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan usia dan juga kesehatan dan juga keluangan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan di masa wabah ini, sehingga kita keluar dan nanti dari bulan Ramadan menjadi manusia yang lebih bertakwa, menjadi manusia yang lebih beriman. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum dan antuna yang telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di masa wabah kali ini. Barakallahu fikum.